Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2020-2021. Karena metode perkuliahan kita adalah virtual, maka perkenalannya cukup sederhana saja. Di sini sudah saya tuliskan bahwa nama saya adalah Febriana Nurlaili. Silakan teman-teman mahasiswa memanggil saya dengan Bu Febi, gitu saja sudah cukup. Dan perkenalan lebih jauh, lebih detail akan kita lanjutkan pada kesempatan tatap muka, insya Allah. Semoga ada kesempatan untuk melakukan perkenalan dengan tatap muka. Atau bisa juga melihat video-video saya dalam channel Felian Febi. Itu ada beberapa video yang menghadirkan saya di sana. Baik, mata kuliah kita kali ini adalah Arabic for Economic. Saya akan memperkenalkan bagaimana mata kuliah Arabic for Economic ini. Dan kita juga akan membahas secara tuntas pada pertemuan pertama ini terkait dengan kontrak perkuliahan dan timeline perkuliahan kita. Mohon disimak baik-baik, jangan lupa juga di-subscribe dulu ya channelnya Bu Febi. Yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Sebelum masuk pada pembahasan inti Arabic for Economic, kita perlu memahami dulu, ini ada tabel ya. Ini adalah akad syariah dan implementasinya pada bank syariah. Jadi ini saya ambil dari jurnal asas dan jenis dan akad dalam hukum ekonomi syariah. Akad ini ada beberapa istilah, diantaranya wadiah, kemudian ada mudharabah, ada wakalah. Inilah yang akan kita bahas nanti dalam Arabic for Economic. Karena dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, penggunaan akad ini nantinya akan diaplikasikan pada transaksi jual beli atau transaksi lainnya yang berhubungan dengan muamalah, di mana pengelolaan harta kita menggunakan manajemen syariah. Kita perhatikan dari sebelah kiri, di sini ada produk atau skim pada bank syariah. Biasanya yang kita sering dengar adalah giro. Nah, giro ini pengelolaannya dengan menggunakan akad wadiah. Ada juga produk atau skim perbankan namanya tabungan. Nah, ini tabungan harian. Ini juga pengelolaannya menggunakan akad wadiah. Kemudian ada juga produk atau skim berupa penitipan dokumen penting, dokumen berharga. Nah, ini bagaimana teknis pelaksanaan titipan ini? Nanti mengikuti tata cara dari akad wadiah. Kemudian kita mengenal dengan istilah deposito. Nah, deposito ini akan kita kelola dengan akad mudharabah. Ada juga skim atau produk dalam perbankan itu dinamakan zakat, infak, sedekah. Nah, ini ZIS ini atau zakat, infak, sedekah akan dikelola dengan cara atau dengan manajemen akad wakalah. Dan di sini ya bisa kita lihat ada beberapa akad yang akan menjadi topik pembahasan kita pada Arabic for Economic. Apabila Anda sudah terbiasa tidak asing dengan istilah-istilah akad syariah ini dan sudah mampu memahami secara substansi, otomatis Anda akan mampu mengaplikasikan akad ini ke dalam skim atau produk perbankan. Bahkan kalau ekonomi syariah ini lebih luas jangkauannya, tidak hanya produk atau skim perbankan, ini juga bisa kita laksanakan untuk pengelolaan bisnis atau usaha atau jual beli apapun, baik perbankan maupun non perbankan. Tujuannya apa akad-akad ini? Supaya bisnis atau jual beli atau transaksi apapun yang kita gunakan itu nantinya akan menghasilkan keuntungan yang halal, bersih dari riba. Nah, disitulah maksud dan tujuan dalam penggunaan akad syariah, supaya kita dapat mengelola harta kita dengan halal, bersih dari riba. Dan bisa jadi satu akad ini diaplikasikan pada beberapa produk atau skim perbankan. Dalam wakalah contohnya, dia bisa
berupa produk pengiriman dana atau pemindah bukuan. Nanti untuk perkreditan, nah itu juga bisa menggunakan akad wakalah. Nah, nanti akan kita pelajari secara detail. Jadi gambaran dasarnya seperti ini ya. Ahli ekonomi syariah itu tidak boleh asing dengan istilah-istilah akad syariah, yang mana akad syariah ini diambil dari bahasa Arab atau istilah-istilah Arab. Secara garis besarnya seperti itu. Kita lanjut dulu. Kita masuk pada timeline perkuliahan. Jadi kegiatan kita selama 1 semester yaitu 14 kali pertemuan. Itu apa saja? Mari kita simak bersama. Pertemuan pertama adalah hari ini, yang mana mahasiswa harus mampu memahami istilah-istilah Arab dalam akad ekonomi syariah, baik secara etimologi dan terminologi, atau baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas secara singkat, bahwa istilah Arab dalam ekonomi syariah itu diantaranya adalah mudharabah, kemudian murabahah, wakalah, kemudian ada rohan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan referensi yang kita gunakan adalah yang pertama dari Abi Syuja, Matan Ghayah wa Takrib. Yang kedua, buku Fikih Muamalah Kontemporer dari Dr. Sri Sudiarti. 2 referensi babon ini nanti akan saya berikan sebagai pedoman belajar. Yang lain-lain ini silakan Anda tambahkan untuk melengkapi referensi babon tadi ya. Jadi yang wajib adalah Matan Ghayah wa Takrib ini dengan Fikih Muamalah Kontemporer Dr. Sri Sudiarti, ini yang wajib. Yang lainnya silakan Anda tambahkan untuk melengkapi referensi dari tulisan-tulisan Anda nantinya. Sama saja pertemuan kedua, nanti ini mulai kita masuk pada materi baik atau jual beli. Untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang riba. Pertemuan keempat baik salam atau jual beli salam. Pertemuan kelima baik istisna atau jual beli istisna. Kemudian keenam tentang murabahah ya, jual beli murabahah. Kemudian ketujuh kita akan membahas tentang rohan atau gadai. Kemudian ke-8 musyarakah, kerjasama. Pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang mudharabah atau biasa juga disebut kirot atau modal usaha. Ke-10 kita akan membahas tentang hiwalah atau pengalihan hutang. Ke-11 tentang wakalah atau perwakilan. Pertemuan ke-12 tentang ijarah atau sewa. Pertemuan ke-13 tentang wadiah atau titipan. Pertemuan ke-14 nanti saya akan mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan pastinya ya. Dan juga saya akan memberikan kisi-kisi UAS. Nah, ini persiapan untuk menghadapi UAS di pertemuan ke-14. Baik, semua timeline ini dari pertama sampai ke-14 nanti akan saya lampirkan. Anda bisa mendownloadnya beserta dengan 2 referensi babon tadi akan saya lampirkan. Sekarang kita fokus pada pola perkuliahan daring. Polanya bagaimana? Nah, ini akan kita lakukan setiap pertemuan. Baik, di sini ya. Dalam 1 kali pertemuan kita memiliki 100 menit. Yang mana nanti sekitar 30 sampai 50 menit pertama saya akan memberikan pemaparan materi oleh dosen pengampu. Ketika itu, maka tugas Anda mahasiswa adalah menyimak dan juga meresum hasil dari paparan materi. Kemudian 50 menit berikutnya kita akan gunakan untuk bermain kuis. Yang nantinya kuis ini terdiri dari beberapa soal. Maka tugas mahasiswa adalah mengerjakan soal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan soal pada kuis ini diambil dari materi pada hari tersebut. Jadi seluruh mahasiswa bersiap untuk mengikuti 2 tahap ini dalam kurun waktu 100 menit. Bagaimana untuk poin 3 atau tugas ini? Tugas ini dikerjakan berkelompok ya, nanti akan saya bagi kelompoknya. Dan pengumpulan tugas ini mulai pada pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya setelah ini. Di mana pengumpulan tugasnya?
nanti berupa file diupload atau diunggah bersamaan dengan pelaksanaan kuis. Jadi kuis ini ada beberapa soal ya. Di antara salah satu soalnya adalah perintah untuk mengupload atau mengunggah tugas. Jenis tugasnya apa? Mari kita perhatikan dulu unsurnya. Dalam tugas nanti yang wajib tertulis adalah 1. Makna etimologi, 2. Makna terminologi, ada rukun dan syarat, ada aplikasi akad syariah. Nanti akan saya berikan contohnya. Kita lanjut dulu. Ini adalah pembagian tugas kelompok Arabic for Economic. Kita akan memulai materi pada pertemuan kedua sampai pertemuan ke-13. Maka pada pertemuan kedua, mahasiswa yang memiliki nomor absen atau nomor urut pada siakat 1 sampai 3, nah ini merekalah yang berkewajiban untuk mengunggah ya, bukan mengerjakan, mengunggah atau mengumpulkan tugas pada pertemuan ini. Sama ya, pertemuan ketiga juga mahasiswa dengan nomor absen atau nomor urut pada siakat 4 sampai 6 dan seterusnya. Pada pertemuan ke-13 maka nomor urut 34 sampai 36. Apabila dalam satu kelas jumlah mahasiswa kurang dari 36, maka bagaimana? Saya serahkan kepada ketua kelas untuk menata ulang, mengatur kembali pembagian tugas ini. Yang pasti ini ada 12 topik pembahasan. Jadi semua ini 12 topik pembahasan silakan dibagi rata kepada mahasiswa satu kelas tersebut. Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar atau langsung WA ke Bu Febi ya. Baik, kita lihat dulu contoh penulisan tugas resum. Jadi yang saya minta adalah Anda membuat resum dari topik pembahasan pada setiap pertemuan. Unsurnya ada makna etimologi, ada makna terminologi, ada rukun dan syarat, ada aplikasi akad syariah. Dan tugas resum ini silakan dikerjakan dalam format PPT, PowerPoint ya. Ya, tidak lain dari PPT. Kita lihat pada poin pertama pastinya ada cover dulu ya. Ada sampulnya dulu. Ini contoh, saya akan membahas tentang doman atau kafalah. Doman sama kafalah ini sama, artinya adalah jaminan. Nah, nanti akan kita bahas apa perbedaan doman dan kafalah. Tapi maknanya satu, yaitu tentang jaminan. Yang lain sama. Kemudian di sini ada nama dosen pengampu, tidak usah ditambah atau dikurangi, ya cukup seperti ini saja ya. Kemudian di sini ada nama mahasiswa, silakan Anda tulis. Apabila lebih dari 1, silakan ditulis di bawahnya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mengerjakan topik ini, disertakan dengan NIM. Kemudian jangan lupa ditulis jurusannya ekonomi syariah, kelasnya juga dilengkapi. Anda kelas apa? Apakah A, B, C, atau K? Silakan Anda lengkapi. Setelah sampul langsung saja ke halaman ini. Makna etimologi. Kalau tadi pembahasannya doman ya. Di sini harus ada makna secara bahasa, yaitu bahasa Arab. Kemudian artinya atau bahasa Indonesianya harus ditulis. Di sini ada dhamin, yaitu penjamin. Nah, ini memunculkan TV LED 6 juta ini maksudnya ya. Ini setelah melalui pencermatan. Jadi pastinya Anda kalau membuat resum itu membaca dulu referensi yang ada. Kemudian Anda membuat kesimpulan, yang mana kesimpulannya itu Anda letakkan dalam makna etimologi ini. Di 2 referensi babonnya sudah saya kasih, silakan Anda gunakan untuk mencermati topik yang Anda dapatkan, kemudian dianalisa, kemudian buatlah format seperti ini. Dalam topik doman atau jaminan, ini ada beberapa unsur, yaitu domin, penjamin, kemudian madmunlah atau orang yang berpiutang atau orang yang memberi hutang ya. Kemudian ada madmunan atau orang yang berhutang. Ada juga madmun bih atau ya hutangnya itu sendiri. Kemudian ada sighah atau ijab kabul atau transaksi atau kesepakatan.
Kalau dalam doman biasanya ini penjaminnya berupa barang. Penjaminnya berupa barang. Ya, kita lanjut dulu. Masih dalam makna etimologi, kafalah. Karena tadi ada dua ya, doman atau kafalah. Ini sama-sama jaminan. Nah, di sini kalau kafil penjaminnya, kalau yang tadi di domin ini TVLID ya berupa barang. Kalau penjaminnya di kafalah atau kafil, ini namanya doni, berarti orang. Penjaminnya orang. Nanti bagaimana pengaplikasiannya setelah kita bahas, baru Anda bisa memahami secara menyeluruh. Kita lanjut di makna etimologi dulu. Ada makfullah atau orang yang berpiutang, orang yang memberi hutang ya. Kemudian ada makfulan, orang yang berhutang. Ada makful bih, hutangnya itu apa. Kemudian ada ijab kabul atau sighah. Ya, untuk memunculkan ini sepeda, adi, dani, doni, pasti Anda harus melalui tahap pencermatan berbagai macam referensi dan analisa dulu, baru bisa memunculkan yang berwarna pink ini. Kita lanjut dulu. Makna etimologi sudah kita lengkapi, maka silakan Anda lanjut ke makna terminologinya. Di sini ada referensi dari Dr. Sri Sudiarti ya, Fikih Muamalah Kontemporer. Sudah saya cantumkan juga referensinya, silakan Anda mempelajari. Ini ada di halaman 201. Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya, penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Nah, kalimat ini silakan Anda tampilkan sebagai makna terminologi, yang mana referensinya Anda cantumkan secara jelas berikut halaman berapanya. Pada tahap berikutnya, Anda juga perlu mencantumkan referensi dari Matan Abi Syuja. Di sini sudah tertulis ya di bawah, Matan Goyah wa Takrib. Nah, halamannya 52. Silakan nanti dilihat, dicek dalam referensi yang sudah saya kirim. Ini apakah sesuai? Pastinya sesuai ya. Ahkamud Doman. Jadi ini adalah nilai plus dari tugas Anda apabila Anda mampu memilah-milah referensi dari Matan Abi Syuja dipadukan dengan Fikih Muamalah Kontemporer milik Dr. Sri Sudiarti. Berikutnya adalah rukun dan syarat kafalah. Sama, referensinya dicantumkan berikut halamannya. Ada di halaman 203. Perhatikan, ini adalah poin ketiga ya dari unsur tugas tadi, rukun dan syarat kafalah. Sudah sampai di poin 3. Kemudian ini adalah unsur di poin 4, implementasi. Implementasinya kafalah itu bagaimana dalam transaksi jual beli atau transaksi bisnis atau yang lainnya. Kalau dari Fikih Muamalah Kontemporer milik Dr. Sri Sudiarti, ini implementasinya ada beberapa ya. Satu, munjas atau tanjis. Ini ditunaikan seketika. Contohnya langsung saja teman-teman mahasiswa buat simulasi seperti ini untuk mempermudah pemahaman ya. Jadi yang mana kafalah atau jaminan yang dimaksud tadi, ini ya, tanggungan yang ditunaikan seketika. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada penjamin namanya doni. Kemudian ada yang berpiutang atau memberikan hutang namanya dani. Yang berhutang namanya adi, kemudian utangnya itu dalam bentuk sepeda atau dalam bentuk uang 5 juta. Maka simulasinya, adi ini membeli sepeda dengan harga 5 juta kepada dani dengan cara berhutang. Dan seketika itu juga dalam transaksi, doni ini bicara pada dani bahwasanya pelunasannya nanti akan ditanggung oleh doni. Saya akan menanggung hutangnya adi. Saya yang akan membayar hutang sepedanya adi. Saya yang akan membayar 5 juta hutangnya adi kepada dani. Nah, simulasi ini harus muncul secara keseluruhan. Artinya, ada kafilnya, ada penjamin, ada doninya ini, ada orang yang berpiutang, ada si dani ini, juga ada makfulannya, ada yang berhutang, ada si adi, terus ada makful bihnya jelas. Yang dihutang itu apa? Oh, sepeda.
seharga 5 juta. Dan sigoh ijab kabulnya tadi, yaitu mengatakan bahwa Adi membeli sepeda kepada Dani, kemudian dalam waktu yang bersamaan atau seketika Doni bicara pada Dani bahwa yang akan melunasi, yang akan membayar sepedanya adalah Doni. Nah, kalau unsur ini jelas seperti simulasi tadi, maka hukumnya sah atau boleh. Kita kembali pada munjas atau tanjis. Jadi munjas atau tanjis itu adalah tanggungan yang ditunaikan seketika seperti tadi. Berarti nanti transaksinya hanya tinggal Doni sama Dani saja. Ini yang berpiutang, Doni yang akhirnya yang membayar atau yang melunasi selaku penjamin tadi. Antara kafil dengan makfulah ini nanti mereka akan bertransaksi atau membuat kesepakatan terkait pembayaran. Apakah tempo, apakah kredit, atau penangguhan, atau lain-lain. Kita kembali ke sini. Dalam matan goyah wa takrib ini dijelaskan bahwa doman ini boleh sah apabila pelaksanaannya sesuai dengan simulasi tadi dengan cara munjas atau tanjis. Sah hukumnya menjamin hutang yang diketahui jumlahnya. Nah, berarti di sini tidak boleh hutang itu jumlahnya tidak jelas, tidak boleh. Harus jelas. Kalau tadi kan sepeda senilai 5 juta. Nah, itu harus muncul. Itu yang menjadi doman atau transaksi dengan jaminan ini adalah sah karena jumlah hutangnya itu diketahui dengan jelas. Kita masuk pada implementasi kedua, mu'alak atau ta'lik. Kalau tadi munjas atau tanjis, sekarang yang kedua mu'alak atau ta'lik, menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. Seperti seorang berkata, jika kamu menghutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya. Atau jika kamu ditagih sama si A, maka aku yang akan membayarnya. Oke, kita langsung ke simulasi aja. Kita lihat di sini. Doni selaku kafil atau penjamin itu bicara pada Dani selaku makfullah atau orang yang berpiutang. Wahai Dani, adikku yang namanya Adi itu sedang membutuhkan uang. Senilai berapa? Senilai 5 juta. Maka tolong kamu pinjamkan dulu uang kepada Adi sebanyak 5 juta, nanti saya yang akan membayarnya. Sudah ya, Doni sudah bicara pada Dani atau kafil sudah bicara pada makfullah. Kemudian si Doni juga bicara pada Adi, orang yang berhutang ini. Wahai Adi adikku, karena kamu meminta uang senilai 5 juta kepada saya untuk keperluan sekolah, sedangkan saya belum punya uang sekarang, maka silakan kamu meminjam uang kepada Dani. Nanti saya yang bayar. Nah, Doni bilang gitu sama Adi. Maka istilah-istilahnya kafil penjamin harus ada, orang yang berpiutang harus jelas juga, makfulan yang berhutang siapa juga harus ada, harus muncul ya. Semua harus jelas. Kemudian makful bihutangnya berapa? Tadi yang dibutuhkan 5 juta itu juga harus jelas. Kemudian sighah ijab kabulnya juga harus jelas. Ijab kabulnya yang mana? Ijab kabulnya adalah tadi yang Doni bicara pada Dani dan Doni bicara pada Adi. Ya, ini harus saling berkaitan dan jelas masuk pada sighah atau ijab kabul atau kesepakatan. Dan ijab kabul ini bisa dengan lisan, bisa juga dengan tulisan, tergantung jenis transaksinya dan sejauh mana urgensi transaksi tersebut. Baik untuk mu'alak atau ta'lik, gambarannya seperti tadi ya. Kita lanjut lagi, implementasi ketiga tentang doman atau kafalah, yaitu dengan cara mu'akot atau taukid. Mu'akot atau taukid adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, bila ditagih pada bulan Ramadan, maka aku yang akan menanggung pembayaran utangmu. Nah, ini kita simulasikan saja. Pada akad kafalah atau jaminan ini, ada kafil penjamin namanya Doni. Kemudian ada yang berhutang namanya Adi. Dan yang meminjamkan hutang adalah Dani. Lalu Dani berkata kepada Adi, bulan Ramadan nanti uangnya kembalikan. Kalau bulan Ramadan saya belum punya. Kalau Idul Adha, insya Allah sudah siap. Nah, misalkan seperti itu ya.
Nah, dalam transaksi ini atau dalam ijab kabul ini, kemudian Doni selaku kafil penjamin itu bicara pada Dani dan juga bicara pada Adi bahwa nanti kalau bulan Ramadan harus dilunasi, maka uang senilai 5 juta ini akan saya lunasi. Dan pada waktunya ketika bulan Ramadan datang, si Dani itu nanti nagihnya kepada Doni. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan waktu atau mu'aqqad taukid. Menurut mazhab Hanafi, penanggungan seperti ini sah. Kalau menurut Syafi'i bagaimana? Ketika bulan Ramadan datang, maka Dani ini berhak menagih ke Doni atau Dani menagih ke Adi. Salah satunya ya. Tidak dua-duanya, tetapi salah satu, karena transaksi di awal yang punya utang adalah Adi. Itu menurut Syafi'i. Tetapi kalau menurut Hanafi, transaksi ini tadi harus Dani menagihnya pada Doni selaku kafil atau penjamin. Nah, dari simulasi ini maka akad kafalah atau doman nanti bisa diaplikasikan pada beberapa skim atau produk perbankan ataupun non perbankan. Misalnya kalau di sini kafalah atau doman itu bisa dijadikan produk atau skim sebagai penerima jaminan. Nanti apa yang dapatkan nasabah? Yaitu garansi. Garansi pembelian barang, hasil jual beli, atau bisnis lainnya. Nah, di sini ya, akad-akad ini kegunaannya untuk itu. Kita kembali pada makna etimologi tadi, ada doman ya, jaminan, kemudian domin penjamin, ini TV LED, karena tidak harus penjamin itu adalah orang lain, bisa jadi penjaminnya itu adalah sebuah benda atau barang berharga juga. Kita mau beli sepeda seharga 5 juta, tetapi sedang tidak memiliki uang cash, maka kita membayarnya dengan DP senilai 2 juta dan ditambah dengan penjaminnya yaitu TV LED senilai 6 juta. Maka pada doman atau transaksi doman ini sah apabila hutangnya jelas 5 juta, kemudian sudah di DP 2 juta dan sisanya 3 juta menggunakan domin atau penjamin yang berupa TV LED. Atau sama ketika kita membeli motor senilai 20 juta, kita kasih DP 10 juta, kemudian yang 10 juta lagi kita gunakan domin penjamin dalam bentuk barang, apa misal BPKB umpamanya. Nah, ini transaksinya boleh atau sah. Nah, sudah cukup jelas kesimpulannya. Kalau doman jaminannya biasanya berupa barang, tetapi kalau kafalah jaminannya biasanya berupa orang ketiga atau seorang kafil yang siap untuk menjamin hutangnya makfulan tadi. Kurang lebih pembahasan kita nanti seputar ini. Silakan teman-teman semua fokus pada bagian istilah-istilah ini. Kafalah, kafil, makfulah, makfulan, makful bih, sighah. Nah, istilah-istilah ini yang akan menjadi fokus topik kita yang akan keluar pada soal di kuis kita nanti. Maka dalam pembuatan tugas resum Anda nanti, unsur-unsurnya sama persis seperti ini. Tidak kurang dari apa yang sudah kita bahas, tetapi kalau disempurnakan, silakan Anda tambah dengan berbagai referensi, itu nanti akan menjadi nilai plus untuk Anda. Kita lanjut, ada kriteria penilaian. Bisa Anda cermati di sini. Dalam proses penilaian ada 5 unsur ya dalam satu semester. Pertama adalah kehadiran. Jadi usahakan Anda hadir 100%. Kemudian ketika Anda mengikuti kuis, maka nilai Anda di sini bobotnya adalah 15%. Ketika Anda mengerjakan tugas dengan baik, bobotnya adalah 15%. Ketika Anda mengikuti UTS, bobotnya adalah 25%. UAS 30%. Nah, ini contoh saja. Apabila Anda mendapat nilai akhir 89, maka Anda akan mendapat predikat A dengan bobot nilai 375. Dan seterusnya ke bawah. Kriterianya mana? Dari sini ya. Penilaiannya mulai dari di sini A+, A, A-, B+, dan seterusnya. Nah, silakan Anda berusaha untuk mendapatkan kriteria nilai mana yang menjadi target Anda dalam perkuliahan Arabic for Economic ini.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai membahas perkenalan, walaupun sedikit ya, singkat, nggak apa-apa ya, karena masih virtual. Cukup ini saja. Berikut tadi bagaimana kontrak belajar kita, bagaimana timeline perkuliahan kita. Silakan teman-teman mahasiswa mencermati dengan baik, mengikuti dengan baik. Apabila masih ada yang kurang jelas, itu bisa langsung ditanyakan melalui WA atau melalui kolom komentar. Nanti akan saya kirimkan beberapa lampiran untuk pedoman belajar teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk pertemuan pertama. Semoga ini membawa manfaat ke depannya untuk kita bersama. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Dipersiapkan kelompok siapa yang kedapatan tugas, silakan Anda mengerjakan tugas tersebut. Semisal dalam satu kelompok ada 3 mahasiswa, maka 3 mahasiswa itu berkoordinasi untuk membuat satu tugas resum dalam format PowerPoint ya. Satu saja PowerPoint-nya dikirim atau diunggah atas nama 3 mahasiswa tersebut. Kalau memang dalam satu kelompok hanya 2 mahasiswa, ya silakan satu PowerPoint saja atas nama 2 mahasiswa tersebut. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.